Terus yang ketiga ini preventive maintenance, yang dilakukan pemeliharaan yang sifatnya berjadwal, tidak mengalami kerusakan. Karena untuk mencegah kerusakan. Jadi kalau korektif itu ada kerusakan kecil, hasil dari preventive maintenance. Kalau preventive maintenance terschedule, seperti cuci AC, ya kan? Mungkin kalau preventive maintenance itu kan cuci AC itu, kalau hari ini ikut itu saya belajar dari Pak Adi Wijaya, itu pernah diskusi sama saya, itu mengatakan bahwa Pak Made kalau mau preventif AC itu yang benar gimana sih? Nah, saya balikan ke Pak Adi bilang harusnya diukur dulu flow-nya, flow udaranya berapa CFM. Kalau terjadi penurunan flow itu artinya AC itu kotor, dilakukan pembersihan. Kayak gitu ya. Jadi preventive maintenance itu tidak serta-merta harus setiap 3 bulan harus dicuci, tidak seperti itu. Preventive maintenance itu harus dilalui dulu dengan pengukuran, dengan prediktif, memprediksi ini flow rate-nya udara ini sudah menurun, patut kita cuci. Ya. Jadi itu adalah hal-hal kecil yang juga efisiensi. Jangan sampai pukul rata, sampai cuci AC, cuci terus. Ada juga AC yang belum sampai 3 bulan harus dicuci karena berdebu mungkin lingkungannya, atau sering. Kemudian bapak-bapak kalau kita perhatikan kamar hotel yang cepat kotor itu, coba dianalisa di trace tamunya. Kalau sering dihuni oleh ibu-ibu yang suka perawatan bedah, itu pasti lebih cepat dia akan kotor dia. Coba lah di trace ya sekali waktu. Atau trace juga gini, kenapa air panas, pemakaian air panas itu kok meningkat di bulan ini. Kalau di Bali cek, kalau tamunya banyak Jepang, pasti air panasnya meningkat. Kenapa seperti itu? Karena orang Jepang tidak mau mandi kalau air panas dan air dinginnya itu dimixing, dicampur, tidak mau dia. Dia akan putar keran air panas sampai penuh bathtubnya, tapi ditunggu nanti turun sampai 40, begitu 40 baru dia mandi. Kenapa seperti itu? Karena dia ingin dengan temperatur air panas yang 50 derajat itu meyakinkan bahwa bakteri Legionella akan mati. Ya, itu fungsinya kenapa, makanya teman-teman, kenapa kita harus 50 air panasnya? Kan untuk mandi aja cukup 40 aja sudah cukup. Ya, tapi kalau dari sisi standar itu kurang tepat. Harus 50. Ya, dari ketiga prediktif, korektif, dan preventif ini yang paling dihindari apa? Jangan sampai terjadi breakdown maintenance. Jadi perawatan setelah terjadinya kerusakan. Nah, ini sistem manajemen pemeliharaan yang akan kita buat dari bagaimana caranya membuat list register daripada equipment, memilah daripada preventive maintenance mana yang harian, mingguan, bulanan, 6 bulanan, setahunan, sampai dengan membuat POM-nya. Ya kan? Itu. Jadi ini penting. Ya. Supaya jangan sampai, karena kalau di breakdown maintenance, itu kegagalan operasional. Ya kan? Gagal operasional. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dijual. Umpamanya kalau AC mengalami kerusakan, tidak pernah dirawat, tidak pernah dicek bearingnya, tiba-tiba sudah macet aja. Kalau sudah macet, bearingnya akhirnya tidak bisa dijual, kamarnya mengalami kerugian. Itulah breakdown maintenance. Jadi langkahnya kita harus predictive maintenance, corrective maintenance, dan preventive maintenance. Pelajaran ini kita akan bahas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem manajemen energi. Ya kan? Memastikan ini adalah masalah hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai chief engineering itu dibebankan tanggung jawab laporan energi itu naik atau turun adalah tanggung jawab daripada engineering. Itu salah. Mari kita nanti belajar bikin sistem bagaimana seorang engineer bisa merubah pola pikir daripada karyawan yang tanggung jawab operasional energi itu yang tadinya engineering berpindah ke masing-masing departemen.
Karena nanti kita punya moto, tanggung jawab penghematan energi adalah setiap karyawan. Ya kan, kita buat nanti bagaimana kita perencanaan yang dibuat. Ya kan? Seperti nanti kita manajemen ini harus membuat komitmen bagi seluruh pimpinan dan pemilik. Kita akan membuat bagaimana caranya kita ngaudit asses performance. Kita bagaimana kita membuat set goal-nya, membuat create action plan yang no cost, low cost, medium cost, dan high cost. Bagaimana caranya mengimplementasikan, caranya mengontrol dengan dashboard energi, ya kan, memberikan reward kalau bagus, kalau tidak berhasil reassess lagi. Ini kan kita pelajari, karena ini 7-12% daripada pengeluaran biaya di engineering adalah dari energi. Harus bisa mampu membuat akuntansi energi, ya, karena kita bisa chief engineer, director engineering, teman-teman engineering bisa membuat akuntansi energi, itu kita akan mampu membuat orang itu, tim itu berubah cara berpikirnya. Atau kita mau pendekatan dengan nanti bekerja dengan owning company umpamanya. Kalau ketika kita berbicara owning company, dia akan berbicara KWH per meter persegi. Ketika nanti project hotel, itu dia akan tanya, kenapa listriknya yang di hotel ini KWH per meter perseginya kecil, di sini besar. Karena umpamanya di yang kecil itu karena AC-nya pakai yang ini, motornya pakai merek A, merek B, merek C. Nah, itu bisa dipakai acuan. Ini kalau kita umpamanya bicara hotel benchmarking dengan owner. Karena kita harus tahu juga IKE ini, ya, intensitas konsumsi energi total KWH dibagi dengan luas bangunan yang terkondisikan, ya, yang terkondisikan itu yang pakai AC, exhaust, press air. Nah, untuk yang perubahan mindset itu ini, chief engineering itu harus mampu membuat ini. Umpamanya di room, umpamanya gitu, harus mampu menunjukkan KWH per gas, meter kubik per gas. Kalau KWH per gas ini bagaimana buat, haruskah setiap kamar pasang meteran? Tidak. Ya kan? Meteran PLN dikurangi dengan kitchen, laundry, spa, bangket, itu miliknya room. Ya. Jadi kita bisa buat KWH per gas, karena yang mempengaruhi energi itu gasnya. Ya, KWH per gas, terutama air itu. Jadi ini kita kalau di kitchen harus mampu chief engineering itu membuat laporan KWH per pax. Dengan apa? Tentunya dengan harus mempunyai alat ukur di masing-masing departemen, supaya kita bisa menjadi seorang akuntan energi. Bisa membreakdown ketika nanti GM bilang, kenapa listriknya naik? Oh, laundry sekian, spa sekian, kitchen sekian, room sekian, bangket sekian. Tinggal laporin. Kita tidak akan terjadi fitnah. Inilah akan membuat seorang engineer itu berubah karirnya, at the end berubah mendapatkan penghasilan. Ini yang saya akan lebih banyak bicara di energi benchmarking ini, akuntansi energi ini. Ya, tunggu tanggal mainnya. Nah, ini adalah nanti kalau ditanyain standar benchmarkingnya, umpamanya kalau di Indonesia dengan IKE ini, hotel dikatakan baik kalau KWH per meter perseginya itu adalah 350 KWH per meter persegi per tahun. Kalau internasional ini, kalau room di atas 150 itu 165 nih. Ya kan ya? Indonesia tuh masih 350, jauh masih ya. Ini internasional 165. Sedangkan kalau di Indonesia 350. Kenapa? Karena kalah teknologi kan. Tapi tidak apa-apa, ya sudah ada acuan aja dulu. Ya, ini yang nanti kita akan pelajari. Menarik sekali. Luar biasa menariknya kalau kita belajar tentang manajemen energi ini. Ya. Nah, tentunya bapak-bapak semua atau ibu, ada ibunya di sini, itu pasti dimintain K3, SMK 3, terutama operator genset. Ya kan? Sekarang orang berlomba-lomba untuk mengikuti sertifikasi K3. Ya.
Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja ini, itu bertujuan untuk memastikan bahwa hotel atau gedung benar-benar sudah dilengkapi dengan berbagai sistem dan sarana SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Karena ini untuk menjamin keselamatan jiwa, harta benda, dan karyawan secara maksimal. Karena ini dalam upaya apa? Melindungi jiwa manusia, kesehatan tamu dan karyawan, kenyamanan tamu, harta benda tamu, kekayaan hotel. Jadi ini harus dilaksanakan. Makanya saya akan nanti minta tolong ke teman-teman yang ahlinya ini untuk minta tolong untuk K3-nya ini. Karena saya belum punya kualifikasi untuk menerangkan K3 ini. Nanti teman-teman yang sudah sertifikasi kan saya minta tolong. Jadi saya minta tolong teman-teman ya. Jadi K3 ini harus kita laporkan ya sistem pemeliharaannya. Jadi memastikan bahwa seluruh sarana itu terpelihara. Ya, pemeriksaan pengujian sarana secara reguler. Ya kan ya? Apakah itu tahunan, 6 bulanan, 5 tahunan itu harus selalu di resertifikasi. Ini kita harus pelajari. Ya kan K3 ini. Umpamanya kebakaran dan chief engineering harus mampu melaksanakan praktik latihan kebakaran umpamanya. Ini SMK 3 kita pelajari. Nah, terus untuk kemajuan sebuah departemen engineering ini yang abadi kan perubahan. Seperti bilang tadi bahwa teknologi terus berubah. Karyawan harus benar-benar mampu berinovasi, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi satu-satunya jalan apa? Dengan membuat reguler program pelatihan. Ini kita akan pelajari. Karena manfaat daripada pelatihan itu seperti dibilang oleh Nuh Holland Beck Gerhard ini, karena dengan kita membuat program pelatihan itu, tentunya kita akan meningkatkan pengetahuan karyawan atas budaya kerja dan juga kita mampu berhadapan dengan para pesaing dari luar. Jadi membantu para karyawan untuk mempunyai keahlian agar bisa bekerja dengan teknologi baru. Membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa produk yang berkualitas. Ya kan ya? Sebenarnya saya tawarkan itu teman-teman ke ACE Indonesia, yaitu bagaimana kita membuat program learn and share. Ya, ketika kita pelajari dan itu bermanfaat, silahkan bagikan. Jadi kami berharap seluruh daripada anggota Asosiasi Chief Engineer Indonesia ini yang sangat luar biasa ini agar membuat program pelatihan setiap hari Jumat. Ya, paginya kita cleaning day, siangnya kita bagi teman-teman yang Muslim sholat Jumat supaya menjadi Jumat berkah. Sorenya, ya kan karena berlatih bagian dari ibadah, itu jam 3:30 kita berlatih selama 1 jam sampai juga 16.30. Kenapa dipilih jam 3:30? Supaya sip pagi bisa ikut semua menjelang pulang, sip sore bisa ikut setengah. Sehingga setengah masih bisa ikut melayani daripada tamu. Supaya kita jangan sampai kita mengurangi daripada pelayanan tamu. Ya, kita Jumat berkah. Ya, dengan kita cleaning day pagi, ya kan ya, sholat siang hari, sorenya kita berlatih. Ya, ketika pelatihan itu bagus, bermanfaat, bagikan kepada teman kita, kepada rekan-rekan kita, ya kan ya. Nah, targetnya untuk bisa berubah itu pastikan setiap itu mampu melakukan pelatihan 42 jam per karyawan per tahun. Kan ringan sekali kan, cuma 1 jam per minggu. Nggak banyak. Kalau bisa lebih dari 42 jam, luar biasa. Ya, ini harapan daripada kami
Ya kan, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memakai YouTube saya untuk diputar pelatihan di di departemennya masing-masing. Sudah banyak yang menjapri saya matur sukseme, matur sembah suwun itu ya, sudah memakai, ya kan, supaya menjamin pelayanan engineering yang konsisten, lestari dan berkelanjutan. Nanti kita akan diskusi, training, bagaimana kita membuat program pelatihan ini, ya kan? Baik itu administrasi, ya kan ya, technical, juga mengenai kepemimpinan. Kita akan pelajari ini program pengembangan dan pelatihan. Ya, saya sangat berharap learn and share ini bisa terwujud di masing-masing properti setiap hari Jumat jam 4 sampai 4:30. 1 jam saja setiap minggu sekali. Ya, kalau Bapak-bapak memerlukan materi, hubungi kami. Itu ya. Nanti kalau siapa-siapa yang setuju dengan learn and share ini, saya mohon di kolom chat ditulis ya, kita supaya AC Indonesia ini benar-benar bermanfaat. Karena nanti Pak Okto, Pak Asyadi, Pak Yuwono dan tim semua itu saya akan dorong untuk membuat buku supaya tapi yang online, supaya teman-teman bisa nanti semua CPNS Indonesia saya undang untuk menaruh bukunya di sana, ya kan ya, itu nanti bagaimana caranya nanti supaya bisa nanti kalau bapak-bapak perlu buku tentang AC, tentang cara membaca wiring diagram karangan saya, silahkan japri Pak masing-masing ketua ACE-nya biar saya dihubungin, saya akan share. Udah banyak yang saya share ya. Itu. Jadi ini bagaimana pengembangan pelatihan ini, saya sangat berbahagia sekali Pak Okto melakukan gebrakan seperti ini, online ini, supaya memastikan bahwa ada program pengembangan. Selama ini kan terputus-putus ini pengembangannya. Kita sekarang buat berseri, supaya dari awal sampai akhir itu pelajarannya nyambung. Kalau ada hal-hal yang perlu dimasukkan sesuai dengan kebutuhan, kita Pak Okto dan tim sangat welcome untuk ada request pelatihan yang sesuai dengan teman-teman butuhkan. Jangan khawatir, itu nanti Pak Okto sudah siap itu. Dengan berbagai kesempatan saya diskusi itu sudah siap beliau. Ini mengenai pelatihan. Nah, tentunya teman-teman civil engineering itu, karena ini adalah masalah teknis, tidak harus semuanya bisa dimengerti keteknikan itu, tetapi harus menguasai konsep dasar keteknikan, ya kan? Karena dengan menguasai dasar konsep keteknikan adalah langkah awal yang baik membangun karir di berbagai bidang teknik. Contohnya konsep dasar keteknikan. Bapak kan tidak harus tahu bagaimana cara masang AC-nya. Kalau ini ruangan ini perlu AC. Jadi konsep dasarnya itu paling tidak Bapak tahu, ini panjang kali lebar, itu dikali dengan 600, oh berarti sekian PK. Yang dipasang berapa setiap PK? Oke, benar. Atau berapa temperatur, jadi tahu kualitas ruangan. Kalau ruangan dikatakan bagus, itu kalau suhunya di Indonesia itu di daerah tropis 25 derajat Celcius, RH-nya plus minus 60%, itu terus kadar CO2-nya di bawah 1000, kecepatan udaranya sekian, 0,2 meter per detik, itu konsep dasarnya tahu. Jadi setelah tahu itu, itulah yang diperlukan oleh seorang chief engineer, konsep dasar keteknikan. Kalau pamannya kita bicara genset, pamannya gitu, kan tidak perlu Bapak punya tahu harus, genset itu harus tahu cara membongkar, enggak. Tahu voltase, tahu frekuensi, ya kan itu, ini normal, Linda. Udah itu lihatin warnanya cerobong, apakah putih, apakah jernih, apakah hitam. Kalau putih, hitam berarti bermasalah.
ini ada masalah nih, wajar kita memanggil daripada tukang genset. Karena secara dasar keteknikan itu masalah. Kalau clear, tidak. Kan gitu ya. Jadi kita harus mengerti dasar keteknikan. Tetapi salah satu teknis harus dikuasai secara baik. Seperti saya contohnya. Saya mengerti tentang dasar keteknikan, tetapi kalau bidang AC, kami memang menguasai secara baik dari A sampai Z. Karena kenapa? Karena saya ingin itu nanti ketika saya nanti pensiun, itu yang menuntut masa depan kita itu adalah keahlian dan jaringan. Nah, keahlian AC itu akan saya pakai kelak untuk ketika kita pensiun, atau mengajar, atau jualan AC gitu. Jadi ini. Tetapi konsep dasar mutlak harus dikuasai oleh engineering. Karena dengan kita menguasai konsep dasar keteknikan, dalam pengambilan keputusan itu bagus. Ya, seperti bilang tadi, kalau kita menjat AC itu baik dan tidak, kan Bapak tidak perlu Bapak harus bisa masang, bisa melering, bisa mengendap. Tahu suhu, tahu kelembaban, tahu gini, bagus. Ini tidak bagus, hasilnya ganti AC-nya, rusak AC-nya. Nah, bisa membaca gambar teknik, tahu simbol-simbol. Kalau bisa, sudah mulai belajar tentang otomasi, pengendalian secara robotik, mengerti dasar-dasar listrik, mekanik, perpipaan. Ya, teknologi komputerisasi tentunya. Ya, seperti sekarang Google, ChatGPT, gitu ya. Jadi dasar keteknikan itu harus dikuasai. Tidak harus bisa bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara masang, tetapi tahu hasilnya dan mampu menyatakan bahwa ini bermasalah. Itu ya, umpamanya seperti kolam renang, tahu pH, tahu klorin. Kalau ini gejalanya kayak gini, kalau pH-nya turun, soda as dipakai naik supaya gini. Tidak tahu kenapa kolam itu jernih, apa yang menyebabkan kolam jernih. Karena pada prinsipnya air itu kan jernih. Kenapa dia butak? Karena mengandung lumpur. Lumpur ini supaya bisa, bagaimana cara mengikat lumpur dengan pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu mengikat. Nah, suatu ketika dia jenuh, pasir kuarsanya tidak mampu mengikat, itu perlu di backwash. Bagaimana caranya backwash? Ketika tekanan daripada manometer di atas filter itu naik dia. Jadi artinya sudah butuh. Udah. Itu dasar-dasar keteknikan yang diperlukan oleh seorang engineer supaya kita bisa menjudge bahwa ini kondisinya baik atau tidak. Ini yang kita akan pelajari, dan bapak-bapak terutama harus belajar di internet bagaimana konsep dasar daripada sistem MIP bangunan gedung. Ketika kita bicara umpamanya sloping air kotor, itu peraturannya kan bukan semiring-miringnya, ya kan, tapi 1% per meter. Ya kan, setiap 100 cm turun 1 cm. Supaya kenapa? Kalau ada benda tisu yang masuk, itu tidak akan mampet. Tapi kalau terlalu miring, airnya sudah lari, tisunya nggak lari. Itu makanya ada aturan. Dan itu adalah konsep-konsep dasar keteknikan yang harus dikuasai, teman-teman ya. Ini konsep dasar keteknikan. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang manajemen proyek. Ya kan, bagaimana kita membuat kurva S schedule ini. Dasarnya apa? Bagaimana cara mengontrol? Ya kan? Karena manajemen proyek ini adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu, sumber daya tertentu. Jadi manajemen proyek ini mempergunakan personel perusahaan untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek tertentu. Ya kan, semua serba tertentu. Ya kan, ini menurut Budi Santoso. Kenapa semua serba tertentu? Karena proyek itu one time. Itu bedanya dengan operasional. Proyek itu, setiap proyek pasti berbeda-beda. Konsep dasarnya saja yang sama, tapi berbeda.
orangnya sekali meroja sudah selesai. Tapi kalau kita di engineering, secara terus-menerus, itu bedanya proyek dengan operasional. Lebih berat sekali kita operasional. Karena pada saat memfine tuning dari proyek yang kurang-kurang. Itu makanya kenapa chip engineering itu bayarannya lebih mahal dari orang proyek. Pasti lebih mahal chip engineering di gedung. Mereka yang akan melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan tamu. Kalau di proyek pasti banyak yang kurang. Inilah kurang dingin, ini apa namanya airnya, pressure-nya kurang, bocor di sana, di sini. Itu kan semua nanti chip engineering. Makanya kenapa chip engineering itu sangat luar biasa. Ya kan? Chip engineering tidak boleh mengatakan tidak bisa kepada GM. Jadi sekarang banyak manajemen perusahaan itu memakai manajemen ala engineering. Apa itu ala engineering? Sistemnya otak-atik, trial and error untuk mencapai tujuan. Coba-coba. Itu gayanya engineering. Udah pasti itu. Ya kan ya? Nah, nanti yang kita pelajari itu dalam proyek itu bagaimana menyiapkan gambar kerja. Ya kan? Supaya proyek ini berhasil. Harus ada material, ada alatnya, ada SDM-nya, ada schedule dan handover. Dari keenam ini, apa tujuannya yang kita akan pelajari? Yaitu mendapatkan mobil BMW. Ya kan? B-nya itu biayanya efisien, M-nya itu mutunya baik, W itu waktunya pas. Jadi mobil BMW, biaya mutu waktu ketika kita managing the project. Ini kan kita pelajari. Bagaimana kita mencapai ini? Dengan persiapan ini yang keenam. Dengan mengontrol oleh apa? Oleh kurva S ini. Kurva S ini. Ya, teman-teman, ini kurva S ini. Kontrol ini kita akan pelajari nanti. Manajemen project. Nah, tentunya tidak terlepas daripada seorang pemimpin yang mempunyai seni bagaimana mempengaruhi orang lain agar mampu bekerja sesuai tujuan daripada perusahaan. Jadi kita harus belajar tentang menjadi pemimpin karena tidak hanya kita memiliki posisi jabatan, tapi juga harus melibatkan pengembangan karakter. Ya kan, kita harus meningkatkan keterampilan daripada karyawan. Ya, supaya karyawan kita bisa membantu kita memimpin dengan efektif. Ya kan ya? Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana keterampilan komunikasi yang efektif. Kepemimpinan yang memotivasi. Ya kan, ingat ya, pemimpin itu adalah seni mempengaruhi orang lain, ya kan, atau bagaimana seninya kan chip engineering mengajak engineering bekerja bersama dengan tujuan bersama untuk meraih masa depan bersama. Tentunya adalah kepemimpinan yang memotivasi, bukan menyuruh. Kalau pemimpin menyuruh adalah bos, ya. Jadi harus benar-benar motivasi. Kita belajar bagaimana nanti manajemen waktu. Terus kita seperti saya bilang tadi, bagaimana kita pemahaman bisnis dan strategi itu, ya kan? Bagaimana kita meningkatkan pendapatan keuntungan profitnya daripada hotel dengan efisiensi energi, umpamanya, kan bisa tuh. Karena intinya engineering itu bisa membuat hotel itu lebih rugi atau lebih untung dengan efisiensi. Ya. Jadi kita akan belajar tentang keterampilan problem solving. Seperti yang tadi, pastinya belajar tentang teknis konsep teknikan. Ya kan? Ini kita jangan lupa, kita menjadi mentor. Ya kan? Kita harus siap untuk mengembangkan tim. Kita punya integritas, keyakinan, etika, bahwa kita itu bekerja, ada atau tidak pengawasan kita bekerja sesuai dengan standar. Itu adalah masalah integritas dan etika. Ya kan? Berani mengambil keputusan
dan berani bertanggung jawab ketika keputusan salah. Tidak ada bawahan yang salah, adalah komandan yang salah. Itu kan keputusan. Rasa empati, keterampilan antar individu ini penting. Ketika karyawan kapan harus perlu kita motivasi, kita empati ketika ada kedukaan, ya kita hadir. Ketika ada pernikahan dari keluarga daripada karyawan, kita hadir. Ya kan, kita harus selalu ada kepedulian dan juga empati. Ini adalah belajar tentang nanti bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Ya, ini. Nah, tentunya Bapak Ibu yang hadir hari ini itu adalah akhir daripada sebuah proses engineering dari nomor 1 sampai nomor 16. Itu berakhir dia adalah bagaimana menunjukkan kinerja sistem pelaporan daripada engineering departemen itu baik atau tidak. Ini makanya saya sudah minta ke Pak Okto untuk melakukan training tentang sistem pelaporan oleh sekretaris engineering. Biar pernah training ibu-ibu, mbak-mbak, nona-nona, dan tante ini kan bagaimana membuat pelaporan yang benar. Ya kan? Jadi karena pelaporan ini menunjukkan hasil kinerja departemen daripada engineering. Ya, bersama tim atau individu dalam satu periode. Sebulan, 6 bulan, ya kan ya? Seperti laporan energi, kegiatan departemen, expenses. Saya sudah siapin contoh membuat laporan, metode membuat laporan seperti terlihat ini. Ini gambaran kecilnya saja bagaimana kita membuat laporan membandingkan antara bulan yang sama tahun yang lalu 19 dengan Juli 20 ini varian. Ya kan, kita punya full staff itu berapa, kita punya part time berapa, kontrak maintenance berapa, kita punya gardener berapa, orang project berapa, training berapa, staffing kan ya. Terus pembayaran total utilities total square-nya berapa, okupansinya berapa, total room berapa, number of guest-nya berapa, naik atau turun. Kan dari sini kita sudah punya bisa gambaran. Kalau terjadi kenaikan listrik atau penurunan, dengan tepat kita bilang tahu, oh ya Pak, naik tamunya karena ini, pamannya total room, pamannya ini naik atau turun. Begitu. Ini listriknya, ini nanti ada lampiran-lampiran lagi di Excel itu untuk laporan expenses, kegiatan departemen ini itu ada. Termasuk budget, kontrol budget ada. Ini gambaran umum sebuah bagaimana kita membuat sistem pelaporan yang bisa menunjukkan kinerja departemen itu bagus. Jadi sistem pelaporannya itu harus benar-benar bisa dibaca oleh orang yang non teknik. Ini yang sangat penting. Sangat penting, harus dipelajari bagaimana kita membuat sistem pelaporan. Karena bagaimanapun juga proses yang dari 1 sampai 16 itu sudah kita lalui, tetapi kalau pelaporannya itu kurang, ya kan ya, seperti juga kita pelaporan, contohnya kita kurang, kita sudah berusaha kerja sebaik mungkin. Ketika ditanyain kenapa listrik ini naik, kenapa air ini naik, kan gitu ya, itu harus mampu dijawab dengan lugas bahwa sekarang jumlah tamunya sekian, kondisi di luar temperatur cooling degree days-nya sekian, terjadi kenaikan atau penurunan daripada energi, ya kan? Terus yang terbanyak memakai adalah departemen ini, kitchen sekian memakai dengan jumlah tamu yang makan sekian, tahun yang lalu sekian. Jadi terukur semua itu, ya kan? Semua bicara dengan data. Itu yang paling penting kita belajar tentang bagaimana membuat sistem pelaporan ini. Itu supaya kita benar-benar kinerja yang kita inginkan itu departemen engineering itu ditunjukkan dari bagaimana kita membuat laporan. Ya teman-teman semua itu luar biasa. Ya. Terus terakhir tentunya
tujuan kita memimpin, menjadi leader itu adalah, silahkan teman-teman baca bukunya Jim Collins, yaitu menjadi pemimpin yang good to great. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik, menjadi hebat. Level pertama itu teman-teman harus mempunyai skill individu. Ya, skill individu apa yang teman-teman akan all out. Ya kan? Nanti di job desk itu akan terlihat nih bakat dan skill yang dimiliki oleh setiap karyawan. Ini sesuai dengan job desk ini. Skill individu. Terus dibarengi dengan konsep keteknikan. Ya kan? Karena konsep keteknikan diperlukan untuk kita memimpin. Skill individu diperlukan untuk kita menatap masa depan. Harus punya skill individu. Ya, skill individu, ya kan ya, dan juga skill konsep keteknikan itu harus mampu bekerja sama, dikerjasamakan. Ya kan? Kita bekerja dengan teamwork untuk tujuan bersama. Supaya menjadi pemimpin yang level 3, yaitu kompeten. Jadi dengan keahlian kita, dengan kita bekerja sama, dengan tujuan bersama, kita akan mampu mencapai apa yang ditargetkan oleh perusahaan sesuai dengan yang direncanakan. Ini baru sampai ke kompeten. Apabila level 3 ini terus digerakkan, seperti bilang tadi itu selalu ada metodologi improvement, perubahan-perubahan yang inovatif, supaya kita menjadi pemimpin yang efektif. Artinya inovasi yang membuat melebihi dari target yang ditargetkan. Melebihi target. Ya kan? Seperti pemakaian listrik itu targetnya di bawah budget, kan luar biasa. Jadi melebihi ini, luar biasa. Ya kan? Ini akan menjadi level 4. 1-4 ini itu adalah pemimpin yang good, pemimpin yang bagus, belum menjadi great. Ya teman-teman ya. Kalau great itu pemimpin yang hebat, bagaimana menjadi pemimpin yang bagus menjadi hebat, ketika skill yang Bapak miliki, kerjasama yang Bapak miliki, bisa Bapak Ibu tularkan kepada anak cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, rekan kita, ya bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya kan ya? Itu dibangun untuk lestari. Ya kan? Supaya kita bisa wariskan. Ya kan? Seperti saya namanya. Saya bersyukur bagaimana saya merayu teman-teman saya itu, keluarga saya, supaya ada yang mau sekolah di AC. Satu persatu saya rayu, karena anak saya tidak mau sekolah, Pak. Keponakan saya rayu. Sudah biayai. Akhirnya, ya kan, mau dia sekolah di AC. Akhirnya saya sudah lega bahwa ilmu saya sudah kita transfer ke keluarga kita, ke tetangga kita juga. Kalau tetangga sudah pasti, ya kan? Ya kan, seperti kita kemarin dulu 10 tahun yang lalu di teman-teman kita dari anak-anak SMK 57 di Jakarta itu, anak kulit panggul itu kita latih dia 6 orang. Sekarang Astung Karir sudah semua sarjana dan 1 orang sudah menjadi manajer, ya kan? Itu memang tugas kita, ya, berbagi ilmu kepada semua orang, ya kan? Tapi harus semua, keluarga kita, tetangga kita, daerah kita, negara kita, terus semua satu rel. Kalaupun kita yang besar, yang kecil juga tidak perhatikan, salah juga kita. Keluarga pun juga harus perhatikan kita, ya, untuk memastikan bahwa keahlian kita, skill kita itu adalah bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya, supaya kita bisa menjadi pemimpin yang good to great, ya kan? Nah, untuk skill individu dan teamwork serta jaringan, makanya saya dengan teman-teman di AC Indonesia, kita harus membangun jaringan ke seluruh Indonesia, dan kita harus tingkatkan skill kita, individu kita, supaya kelak kita pensiun punya teman, punya skill.
Karena skill dan jaringan itulah yang kita akan bisa menuntun masa depan kita kelak. Tidak ada yang lain. Teman-teman semua sekarang itu kalau pensiun tidak siap karena kenapa? Dia tidak memupuk skill individu dan jaringannya, karena apapun yang kita lakukan hari ini dan seterusnya itu akan menentukan apa yang akan teman-teman raih di masa yang akan datang. Supaya kita tenang. Di luar kita mencari uang ya. Tapi skill individu ini sudah investasi uang sebenarnya. Yang kita akan bisa petik kelak di kemudian hari, atau hari ini, atau dan seterusnya. Itu apa namanya pemimpin yang good to great. Saya berharap semua yang hadir di sini adalah pemimpin-pemimpin yang good to great, ya, menuju kebersamaan bersama ACE Indonesia yang luar biasa apa namanya program-programnya untuk kemajuan engineering Indonesia ini yang harus kita benar-benar cermati, ya kan? Karena amal ibadah kita itu apa nanti yang kuasa yang akan membalas, kan gitu. Semua agama itu sama saja, apa yang kita amalkan itu yang kita akan petik, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host untuk tanya jawab jika ada pertanyaan, atau kalau umpamanya Bapak Ibu semua berkenan, silahkan lihat di YouTube saya di Made Sumantra Ruang Belajar Teknik Hotel, atau di Facebook di Hotel Engineering Community. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke host, silahkan. Terima kasih. Oke. Oke, Pak Made, mohon maaf saya ambil alih. Pak Yadi belum keluar lagi. Bisa dengar suara saya? Mohon maaf. Siap, bagus Pak. Baik, sorry Pak Made, saya ambil alih. Pak Yadi lagi ada izin tadi, dadakan minta ke saya untuk ambil alih. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Made, sangat luar biasa. Walaupun kami tahu itu baru kalau kita bilang baru rangka-rangkanya di engineering, nanti mungkin bisa lebih detail lagi. Kita akan pelajari, kita sharing per item sehingga kita tidak hanya tahu di kulitnya saja. Oke Pak Made, ini tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa kita tanya, kita jawab. Mungkin Bapak bisa langsung jawab. Yang saya catat ini kita 2 orang dulu ada pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Arif, pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan manajemen atau owner mengenai equipment yang memang sudah saatnya di-upgrade. Jadi namun ada owner yang masih bisa ataupun masih bertahan untuk tidak mau upgrade. Intinya mungkin teknologinya itu harusnya sudah di-upgrade, tetapi mungkin owner belum mau. Itu poinnya. Terus yang kedua, setiap company mempunyai sistem dalam kontrol equipment, mana terbaik Kaizen, Lean Sigma atau TPM, baik di operasional, di preventive maintenance, atau di analisa jika di breakdown maintenance. Ini dari Pak Setiawan. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu Pak Made, bisa dijawab. Ya, pertanyaan yang kedua saya mohon izin diulang Pak Yono. Yang kedua dari Pak Setiawan, setiap company mempunyai sistem dalam kontrol equipment. Pertanyaannya adalah mana terbaik Kaizen atau Kaizen adalah Lean Sigma atau TPM. Baik itu di operasional atau di preventive maintenance atau analisa jika breakdown maintenance. Oke. Ya Pak, apa namanya pertanyaannya itu kan yang nomor 1 ini kan mengenai bagaimana meyakinkan company owner itu bahwa barang ini itu, jadi nanti pada saat apa namanya
kita training pada saat di energy management itu kita akan bahas mengenai bagaimana kita mengganti, sebenarnya kan mengganti alat itu kan harus ada tolak ukurnya, Pak. Tolak ukurnya pertama kan replacement itu penggantian berdasarkan daripada lifetime, Pak. Lifetime. Sebenarnya kayak pompa, Bang, kan itu lifetime-nya 25 tahun. Kalau sudah mencapai 25 tahun, Bapak harus cek kondisi daripada mesin tersebut, penggunaan listriknya, maintenance-nya. Kan itu ada di LCC, Life Cycle Cost Analysis, nanti pelajari. Nah, dari Life Cycle Cost Analysis itu kan menunjukkan bahwa barang ini itu sudah boros. Harus ditunjukkan dengan data. Jadi Bapak harus dibandingkan dengan penggantinya ini, apa perbandingannya apple to apple. Pemain di baris pertama, dari kapasitas, sudah sama. Penggunaan listriknya, bagaimana yang lama dengan yang baru. Terus biaya maintenance-nya, terus garansinya, terus apa dari negara mana itu di apa yang dibuat. Nanti Pak bisa WA saya akan kasih LCC-nya, Life Cycle Cost Analysis, untuk menganalisa kalau ingin ada penggantian. Pak, nanti akhirnya juga akan dibahas itu, Pak. Nah, yang kedua itu mengenai preventive maintenance itu sistem pemantauan, dalam hal ini checklist itu dari predictive maintenance itu harus Bapak kuat. Nah, predictive maintenance ini, ya kan ya, ketika ada predictive maintenance, ada rusak-rusak kecil, supaya tidak menjadi besar kerusakan itu, tidak menjadi breakdown maintenance, harus segera dikorektif. Umpamanya contohnya pompa, kalau dia umpamanya sudah getar sedikit, cepat perbaiki. Kalau tidak, itu akan menyebabkan kerusakan lebih fatal di kemudian hari. Ini, ya kan. Jadi terus preventif juga harus dijalankan dengan terschedule dengan baik. Kalau menyangkut maintenance seperti bilang tadi, jadi kita belajar sekarang rubah paradigma maintenance itu, maintenance berdasarkan daripada waktu, tapi preventive maintenance ini berdasarkan pengukuran. Diukur dulu, Pak. Kalau ada pamer seperti AC, kalau memang secara ukuran udara itu ternyata menurun, berarti kotor, baru bersihkan. Kalau masih bagus ya jangan, Pak. Jadi bagaimana kita nanti belajar tentang prediktif, korektif, preventif, dan breakdown. Ya, silakan Pak Yono. Baik, terima kasih Pak Made. Saya kira sudah menjawab ya. Nanti kalau memang belum begitu detail apa yang dipertanyakan, mungkin nanti bisa direct langsung ke Pak Made. Mungkin saya tambahkan juga prinsipnya, kalau pengalaman saya di properti, kalau kita mau update atau ganti equipment ya, kalau itu ada ROI-nya jelas pasti disetujui ya. Itu kan poin-poinnya mungkin di situ. Baik Pak, saya lanjutkan lagi. Ini masih ada satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya Pak Made, untuk engineering di hotel, prinsip ataupun perbedaannya apa itu dengan engineering di properti? Mungkin properti ini yang dimaksud dengan gedung. Kemudian yang kedua dari Pak Ikhwan, ini pertanyaannya, parameter energi yang di gedung ataupun di hotel, apakah itu setiap kota akan berbeda, terutama yang di Indonesia? Jadi mungkin ini bisa dijawab. Monggo Pak Made, silakan. Ya, yang pertama itu apa Pak? Diulang Pak. Yang pertama Pak. Perbedaan antara engineering di hotel, engineering hotel dengan gedung. Ya, prinsipnya. Ya, memang sama prinsipnya. Ya, kalau secara sistem Pak, secara sistem itu kalau di hotel lebih kompleks Pak, karena menyangkut pelayanan. Kan gini, contohnya kan gini, perbedaannya yang mencolok pelayanan itu gini Pak, dari sistem kelistrikan saja. Ya kan, di kelistrikan kalau yang di hotel itu kan berjalan 24 jam Pak. Tidak boleh ada yang mati selama 24 jam nih Pak. Kalau perbaikan itu selalu berhubungan dengan tamu. Tapi kalau di gedung kan setelah jam 10 malam kan sudah kosong Pak. Kalau ada penggantian malam hari kan bisa diganti sampai pagi. Tapi kalau di hotel nggak bisa. Jadi sebenarnya terus yang kedua pelayanan. Kita kan melayani tamu. Jadi kalau umpamanya di hotel itu
penampilan daripada engineering itu harus selalu prima, Pak, karena berhadapan dengan tamu. Jadi karena banyak orang kecil-kecil, kamarnya kan kecil nih. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya di sistem pelayanan. Kalau hotel itu 24 jam pelayanannya, itu kalau mencari waktu untuk pemadaman listrik itu tidak akan mudah, Pak, pelayanan. Tapi kalau yang gedung kan tidak, biasanya sampai jam 10 malam sudah selesai, karena kan itu perkantoran. Kecuali kalau apartemen itu sama dengan hotel. Jadi makanya kalau di engineering di hotel itu dituntut benar-benar orang yang kreatif, tangguh, Pak, karena akan berhadapan dengan dan banyak punya akal, Pak. Banyak punya akal kalau di engineering hotel, karena contohnya kalau umpamanya pipa bocor gitu, ya kan, kalau di hotel itu harus cepat, umpamanya bisa digulung dengan karet itu kan ya. Tapi kalau yang di gedung kan bisa ditunggu sampai malam hari, nanti matikan, terus kita ganti pipanya yang bocor. Kalau di hotel kan 24 jam, Pak. Jadi masalah di pelayanan. Tapi kalau Bapak umpamanya secara konsep keteknikan juga ada perbedaan seperti single line diagram, Pak. Single line diagram itu umpamanya ACB itu. Contohnya nih perbedaannya. Itu kalau di hotel yang bagus pasti dia memakai coupler. Listriknya dibagi dua. Antara yang priority seperti lampu, pompa, itu priority. Yang non priority seperti pompa kolam renang, pompa AC, chiller itu, exhaust fan itu di non priority. Artinya gini, kalau umpamanya suatu saat ada masalah, itu bisa kita split, ya kan ya. Jadi PLN-nya pakai yang priority, yang lampu LED, yang yang sebelahnya pakai genset, kayak gitu. Jadi atau kalau pemanasan genset itu bisa dengan beban, dengan mematikan koplernya itu, tapi tanpa mengurangi pelayanan tamu karena tidak ada kedip. Nanti gensetnya bisa dilayani dengan beban. Itu yang perbedaannya yang dari sistem dan pelayanan. Yang nomor dua mengenai apa, Pak? Parameter energi itu apakah ada bedanya di setiap kota? Maksudnya mungkin antara Solo dan Jakarta atau bagaimana? Mungkin berdasarkan ambient atau lain. Ya, ini sebenarnya kalau kita teliti secara baik, setiap daerah itu berbeda, Pak. Kalau diukur karena gini, kita coba ukur cooling degree days setiap daerah, Pak. Setiap daerah. Cooling degree days itu adalah mengukur rata-rata udara tertinggi terendah hari ini dibagi 2, dikurangi 18 kan dapat cooling degree days. Nah, apabila semakin besar nilai itu akan semakin naik penggunaan energi karena 60% itu penggunaan listrik itu untuk sistem tata udara. Ya kan ya, tata udara. Kemarin saya berdiskusi dengan salah satu chief engineering di Bali, GM-nya itu bertanya, kenapa di bulan Juli Agustus ini tamunya penuh, ternyata listriknya rendah. Yang di Bali nih. Coba teman-teman di Bali pas itu. Terus gimana cara menjawabnya? Sedangkan nanti di November, Desember itu listriknya naik, tamunya sedikit. Karena di Bali untuk Juli Agustus itu, di Australia kan musim dingin. Itu tiupan udara dingin yang di Australia sampai ke Bali. Jadi Bali lebih dingin. Ya kan, lebih dingin sehingga penggunaan AC itu lebih rendah walaupun tamunya banyak. Jadi setiap daerah, kalau Bapak mencatat cooling degree days, itu cara menghitungannya boleh dilihat di YouTube saya, itu ada cara menghitung CDD, atau WA saya, nanti saya akan kasih cara menghitung CDD. Kalau dihitung itu pasti berbeda setiap daerah. Pasti berbeda. Kalau dihitung itu. Tapi tidak banyak perbedaannya, sedikit-sedikit. Tetapi secara nasional di Indonesia itu dikatakan saving kalau pemakaian energinya itu, energi ini ya, termasuk solar, listrik, gas itu kalau dikonversi menjadi KWH ketiganya itu nilainya harus di bawah 350 kWh per meter persegi. Tapi energi ya, bukan listrik aja ya. Jadi
solarnya dikonversi ke KWH, gasnya dikonversi, ditambahkan dengan listrik, itulah total energi. Harus di bawah 350 kWh per meter persegi per tahun. Itu. Ya Pak. Ada lagi Pak? Baik, terima kasih. Masih ada 2 lagi nih Pak Made. Yang terakhir, yang pertama dari Pak Gede Sastra. Pertanyaannya, bagaimana bisa menjalankan job desk setiap jabatan di struktur engineering secara konsisten dan komitmen sesuai yang Bapak tayangkan dalam webinar ini. Seperti contoh, jabatan supervisor engineering, job desk-nya mensupervisi tim dalam melakukan pekerjaan. Namun di properti saya, seorang supervisor itu job desk-nya sampai mengurus PR, PO, part, dan request part, memanggil vendor, supplier, meminta question, bahkan barang sampai. Terima kasih Pak. Ini mungkin jobnya dijadiin satu, Multitasking. multitasking ya Pak. Multitaskingnya tapi tidak ke teknik, tapi sampai ke semuanya. Adminnya. Ya. Kemudian yang kedua, pengalaman saya saat minta penggantian kabel main motor yang sudah terbakar, saya ditanya standar lifetime kabel dan standar fuel yang mana oleh manajemen. Dari hasil merger test kabel itu masih oke. Hal tersebut menyulitkan saya ketika pengajuan penggantian. Ini 2 pertanyaan yang terakhir, monggo Pak Made bisa dijawab. Kalau supervisor itu kan gini, kita melihat dari sudut pandang karir ya. Itu sebenarnya kan job desk itu kan dibuat dibuat kan sebagai supervisor, step-stepnya itu kan seperti itu, ya kan, pengawasan keteknikan kepada bawahan kita. Tapi ternyata sampai ke ke yang lain-lain juga. Tetapi itu kan multitasking. Itu ada plus minusnya untuk bagi seorang pemegang daripada jabatan tersebut. Kalau saya disuruh seperti itu, selama operasional keteknikannya itu jalan dan dikasih juga job lain dan saya mampu mengerjakan itu, sebenarnya ya itu kredit point kelak kita akan bisa naik untuk memegang jabatan yang lebih tinggi. Atau kamu bisa tonton atau baca buku Who Moved My Cheese. Nah, kalau ini dari pandangan saya, selama pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan dengan enjoy. Karena kenapa? Ketika kamu umpamanya nanti melamar ke tempat lain dan kamu mampu menerangkan itu, kemungkinan lulusnya lebih tinggi karena punya perbedaan. Kalau itu pandangan dari saya. Mungkin Pak Yono ada pandangan lain. Silakan Pak Yono. Ya, kalau saya sih hampir sama dengan Pak Made. Pada prinsipnya kadang multitasking itu secara individu atau ke personal kita ada untungnya. Kita tidak perlu perlu hitung-hitungan lah gitu. Dalam arti saya kan supervisor, saya nggak bisa bekerja di sana, saya harus begini. Nah itu memang kadang ada yang model begitu juga. Itu yang kedua mungkin karena kadang hotel itu tidak segede juga dengan hotel-hotel yang mempunyai SDM yang besar gitu. Mungkin bisa, ataupun kapasitas hotel ataupun luasannya lebih besar daripada hotel-hotel yang, kalau hotel kecil mungkin dengan luasan di bawah 500 meter mungkin juga nggak mungkin bisa diterapkan dengan hal-hal yang harus supervisor begini, ini orang AC, ini orang listrik gitu. Memang harus multitasking, itu harus pasti diperlukan. Kira-kira mungkin begitu Pak Made. Oke. Kalau yang nomor 2 itu, kalau kabel itu sebenarnya lifetime-nya itu 25 tahun. Tetapi
Kalau di Megger ternyata masih bagus, ya kan ya. Tapi harus lihat dulu bagusnya seperti apa. Kan itu diganti tuh. Kalau umpamanya permukaannya lebih masih bagus, isolasinya tidak terjadi kan gini. Kalau kita mengganti kabel itu kan harus berbagai unsur diperhatikan. Kelenturan kabel juga. Walaupun nilai tahanannya masih bagus, tetapi kalau kelenturannya itu sudah tidak bagus, keras dia juga perlu diganti. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau lifetime-nya itu sebenarnya kabel itu 25 tahun. Kabel itu 25 tahun sudah berhak untuk, makanya kan kalau renovasi kan pasti sudah setelah 25 tahun. Jadi kalau umpamanya yang seperti itu memang betul-betul teknis, itu kita harus melihat di lapangan. Kira-kira Pak Yono tambahkan Pak. Cukup Pak Made, sudah mewakili itu. Baik, saya kira itu Bapak semuanya. Ini, Pak, sebentar ada pertanyaan ini Pak dari Pak Firmansyah itu. Silakan bacakan Pak. Pak Ketua, yang Pak mau tanya nih, maaf jika melenceng sedikit, untuk anggota ACE apakah harus chief engineering? Ya, sudah saya jawab Pak. Itu ada pertanyaan dari Manado itu Pak Firmansyah. Jadi sudah saya kasih informasi untuk anggota ACE apakah harus seorang chief engineering. Jadi sudah saya kasih informasi di situ. Ketua dari ACE Sulut kebetulan di Manado adalah Pak Riki Seputan. Nanti bisa dikoordinasikan di sana. Sudah saya kasih nomor teleponnya juga Pak untuk yang wilayah Manado, seperti itu. Biasanya ada pemetakan ya, jadi untuk chief engineering ataupun dari chief leader. Kalau di daerah masing-masing mempunyai kebijakan seperti itu Pak Made. Siap. Sudah cukup? Terus tambahan lagi, ini sudah ada link link absen, tolong diisi. Kalau kita di scroll itu dari host ACE Indonesia memberikan link absennya untuk diisi sesuai dengan panduan yang ada di situ, karena nanti akan menjadi absensi yang mengikuti dan mendapatkan sertifikasi dari ACE Indonesia dan Pak pembicara adalah Pak Made Sumantra. Sebelum Zoom ditutup, jadi tolong untuk absensi diisi kembali ya. Jadi di scroll di atas lengkap nama dan huruf abjadnya jangan sampai salah, serta alamat email juga dicek kembali dan huruf kecilnya. Terima kasih. Berarti, Pak Yono, silakan. Pak Yono, nanti peserta yang sekarang ini kan tinggal di-remind teman-teman yang hadir ini kan Pak, tinggal di blast aja lagi kan Pak? Ya, nanti kan ada di alamat linknya Pak, mungkin kita nanti bisa lanjutkan. Sudah semua ya, saya kira. Ya. Pak Made, Pak Okto sudah nggak ada tambahan? Siap. Ini cukup Pak. Sudah. Itu tadi sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Made Sumantra. Jadi masih ada modul-modul yang akan bersambung. Saya harap rekan-rekan engineer di Indonesia tetap mengikuti ya. Saya yakin ini untuk modal buat kita mempersiapkan sebagai chief engineer yang terbaik. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Pak Made. Saya kembalikan ke Pak Yono. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ke Pak Made Sumantra, kemudian kepada Pak Okto juga sebagai Ketua ACE Indonesia, dan tidak lupa juga kepada bapak-bapak semua yang hadir di sini yang sudah mengikuti lebih hampir 2 jam presentasi Pak Made tadi. Seperti yang saya sampaikan di awal, cukup bagus sekali, walaupun hanya baru strukturalnya saja. Semoga nanti kita bisa berlanjut untuk acara webinar ini di minggu depan. Nanti jadwalnya akan kita sharing lagi untuk jadwal dan Pak, materinya kita share di sini atau nanti Bapak akan Kita share nanti aja Pak.
Kita Oke, share nanti, Pak. ya. Ya, kita share nanti materinya biar nanti bisa terdistribusi semua. Sip. Baik, terima kasih sekali lagi kasih, kepada Pak. semuanya. Terima kasih Sampai banyak. jumpa untuk Sampai next jumpa. event. Ya, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen yang belum absen silakan mengisi absen sebelum